Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa. Saya dari jurusan Tradisi Lisan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengobatan Tradisional Kansilala pada Masyarakat Etnis Muna. Oke, baik, saya akan memulainya dari tinjauan pustaka dan landasan teori. 1. Tinjauan pustaka. Menurut WHO, pengobatan tradisional adalah jumlah total pengetahuan, keterampilan, dan praktek yang berdasarkan pada teori-teori, keyakinan, dan pengalaman masyarakat yang mempunyai adat-adat yang berbeda, baik dikelaskan atau tidak, digunakan dalam pemeliharaan kesehatan serta dalam pencegahan, diagnosa, perbaikan atau pengobatan penyakit secara fisik dan juga mental. Selain itu, pengobatan tradisional juga salah satu cabang pengobatan alternatif yang bisa didefinisikan sebagai cara pengobatan yang dipilih oleh seseorang bila cara pengobatan konvensional tidak memberikan hasil yang memuaskan. Penelitian lain adalah Nanang Mardiana. Dalam judulnya Kansilala, pengobatan tradisional, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang penyakit yang diobati oleh silala dan bagaimana sistem pengobatan penyakit oleh kansilala. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dukun silala pada masyarakat di desa Talaga II sangat dipercaya dalam pengobatan dan sudah terbukti dapat menyembuhkan penyakit yang diderita oleh masyarakat setempat. Masyarakat Buton menganggap bahwa semua penyakit yang mereka derita itu karena adanya teguran dari makhluk halus dan roh jahat, sehingga pengobatannya mereka cenderung ke dukun. Penelitian lain juga ada Andri Lauli dengan judul Pengobatan Tradisional dengan Minyanya Telo Kampong di Kelurahan Andonuhu, Kota Kendari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai khasiat dan manfaat minyak telur ayam kampung terhadap kesehatan di Kelurahan Andonuhu, Kota Kendari. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Penyakit yang dapat diobati dengan menggunakan minyak telur adalah penyakit yang disebabkan secara naturalistik, sedangkan penyakit yang disebabkan secara personalistik belum pernah diobati oleh pengobat. Kedua, teknik pengobatan dengan menggunakan minyak telur. Minyak telur memiliki 2 cara, dengan cara diminum untuk mengobati penyakit dalam dan diusap untuk mengobati penyakit luar. Kedua penelitian di atas hampir sama dengan penelitian yang saya lakukan. Yang berbeda adalah lokasi penelitiannya. Pada penelitian di atas sama-sama terfokus pada penyebab penyakit dan khasiat pengobatan tradisional pada masyarakat setempat. Baik, selanjutnya yaitu landasan teori. 1. Teori penyakit dan sistem perawatan kesehatan. Penelitian dengan judul Pengobatan Tradisional Kansilala pada Masyarakat Desa Kolese, Kecamatan Pasikolaga, ini akan mengacu pada teori penyakit dan sistem perawatan kesehatan menurut Foster Anderson. Teori penyakit ini menekankan pada penyebab sakit, teknik-teknik pengobatan penyakit. Pengobatan kansilala adalah salah satu sistem pengetahuan lokal masyarakat Desa Kolese, Kecamatan Pasikolaga yang dapat digunakan sebagai pengobatan tradisional. Tradisi kansilala menurut bahasa setempat diartikan sebagai salah satu bentuk pengobatan tradisional. Tradisi ini dipercaya dapat mengetahui penyebab sakitnya seseorang, di mana penyakit tersebut sangat sukar untuk disembuhkan secara medis. Penyakit yang dimaksud adalah penyakit yang tidak tampak secara fisik sehingga memerlukan diagnosa melalui bantuan bisa atau dukun pengobatan.
Penyakit seperti ini biasanya terkait dengan faktor magic. Tradisi ini juga dipercaya dapat membantu menemukan barang yang hilang. Tradisi kasih lala pengobatan tradisional ini biasanya dilakukan dengan menggunakan jagung dan melihat posisi bulan. 2. Teori struktural fungsional. Teori struktural fungsional adalah pengetahuan mengenai pengobatan tradisional bersumber dari interaksi sosial. Teori struktur fungsional pada dasarnya mempelajari masyarakat dengan memperhatikan struktur dan fungsinya. Tindakan kesehatan juga nyata dalam keluarga, di mana keluarga pada dasarnya berkewajiban untuk memelihara anggota yang sakit atau menderita penyakit. Fungsi keluarga sebagai fungsi pemelihara berbeda dalam setiap masyarakat. Fungsi pemeliharaan anggota yang sakit dapat dilakukan dengan keluarga itu sendiri atau dilayani oleh lembaga tertentu seperti rumah sakit dan panti jompo. Tindakan keluarga menanggapi penyakit anggotanya juga beragam, mulai dari melakukan perawatan dan pengobatan di rumah ataupun membawanya ke orang yang dianggap mampu mengobati anggota keluarga yang sakit, baik sistem medis maupun pengobatan tradisional. Adapun metode penelitiannya yaitu 1. Pendekatan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, di mana desain dari pendekatan ini lebih spesifik, jelas, rinci, ditentukan secara mantap sejak awal menjadi pegangan pada saat meneliti. Tujuan dari pendekatan kualitatif ini yaitu merekonstruksi, membangun atau menemukan teori baru yang sesuai dengan fakta dan keadaan kondisi di lapangan. 2. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Kolese, Kecamatan Pasikolaga, Kabupaten Muna, dengan mempertimbangkan bahwa di lokasi atau desa tersebut memiliki budaya tersendiri, yaitu pengobatan tradisional Kansilala. Tiga, informasi penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah tokoh adat masyarakat Desa Kolese, Kecamatan Pasikolaga, Kabupaten Muna, dengan alasan pertimbangan bahwa mereka dianggap bisa memberikan informasi yang dibutuhkan oleh subjek si peneliti, yaitu tentang bagaimana metode pengobatan tradisional Kansilala yang diketahui oleh masyarakat Desa Kolese, Kecamatan Pasikolaga, Kabupaten Muna, dan bagaimana pemanfaatan pengetahuan metode pengobatan tradisional Kansilala pada masyarakat Desa Kolese, Kecamatan Pasikolaga, Kabupaten Muna. Atas dasar pilihan informasi penelitian bahwa mereka dianggap bisa memberikan data atau informasi yang jelas dan konkret terhadap subjek atau si peneliti. 4. Sumber data. Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah terdiri yaitu data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan maupun melalui observasi di lapangan. 5. Teknik pengumpulan data. Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut. 1. Studi keputusan, yaitu teknik dengan mempelajari dan membaca berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Kedua, penelitian lapangan, yaitu teknik pengumpulan data secara langsung di lapangan dengan menggunakan metode observasi dan interview. Juga dokumentasi. 6. Teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan analisis kualitatif untuk menggambarkan data-data yang diperoleh dari lapangan sebelum data yang diperoleh dari lapangan itu diinterpretasikan secara kualitatif. Terlebih dahulu, data-data akan disajikan dalam bentuk presentasi. Selanjutnya, data yang telah ada akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis kualitatif.
Data yang akan diperoleh baik melalui observasi, interview, dan wawancara maupun dokumentasi akan diolah dengan cara mengklarifikasikan, mengelompokkan, memilah data atau mengkategorikan data berdasarkan beberapa tema sesuai dengan judul penelitian. Baiklah, itulah persentas dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.